Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kimia analisis dasar, yaitu materi yang mempelajari tentang mengidentifikasi dan menentukan kadar suatu zat dalam sampel. Perkenalkan, nama saya Daila Amelia Nurgustian dengan NIM 2550191139 kelas D. Deskripsi tugasnya yaitu yang pertama, Anda akan melakukan analisis bahan baku dengan sampel ZnSO4. Rancanglah prosedur analisisnya dengan menerapkan GAC. Yang kedua yaitu menganalisis cemaran tembaga dalam simplisia kunyit. Rancanglah prosedur analisisnya dengan menerapkan GAC. Dilakukan pertama kalinya pada ZnSO4 yaitu pemeriksaan organoleptik, di mana bentuk dari ZnSO4 itu serbuk atau kristal. Warnanya berwarna putih, baunya tidak berbau atau tidak beraroma. Selanjutnya kita akan melakukan reaksi golongan kation, yaitu reaksi golongan kation ZnSO4 Zn2+ termasuk golongan 3 dengan NH4OH atau NaOH. Terbentuk endapan putih ZnOH2 yang larut dalam reaksi berlebih, dan dengan H2S basa terbentuk ZnS. Reaksi kimianya yaitu Zn2+ ditambah 2OH menjadi ZnOH2, yaitu membentuk endapan. ZnOH2 tambah 4NH3 menjadi ZnNH3 4 2+. ZnOH2 ditambah 2OH- menjadi ZnOH4 2-. Ketiga yaitu uji spesifik, di mana identifikasi Zn2+ dengan NaOH atau NH4OH, yaitu prosedurnya tambahkan larutan NaOH atau NH4OH tetes demi tetes ke dalam larutan sampel. Hasilnya terbentuk endapan putih ZnOH2 yang larut kembali dalam kelebihan reaksi. Larutan menjadi jernih atau tidak berwarna. Reaksinya Zn2+ tambah 2OH- menjadi ZnOH2, terbentuk endapan putih. ZnOH2 ditambah 2OH- menjadi ZnOH4 2-, yaitu larut. ZnOH2 ditambah 4NH3 menjadi ZnNH3 4 2+, larut tidak berwarna. Melakukan reaksi golongan anion, yaitu uji anion sulfat SO4 2- biasanya dilakukan dengan menambahkan larutan barium seperti barium klorid ke dalam sampel. Jika ion SO4 2- akan membentuk endapan putih barium sulfat BaSO4 yang tidak larut dalam asam encer seperti HCl. Reaksi kimianya adalah Ba2+ ditambah SO4 2- akan menjadi BaSO4 dan terbentuk endapan. Endapannya yaitu berwarna putih yang terbentuk bersifat sangat stabil dan tidak larut, sehingga menjadi ciri khas adanya ion sulfat dalam sampel. Selanjutnya ada uji spesifik. Uji spesifik untuk anion sulfat SO4 2- dilakukan dengan menambahkan larutan barium klorid atau barium nitrat ke dalam sampel yang telah diasamkan dengan HCl encer. Jika mengandung SO4 2- akan terbentuk endapan putih barium sulfat yang sangat halus dan tidak larut dalam asam. Reaksi kimianya yaitu Ba2+ tambah SO4 2- akan menjadi BaSO4 dan terbentuk endapan. Ciri khas uji ini adalah endapan putih tetapi tidak larut meskipun ditambahkan asam kuat, sehingga membedakan sulfat dari anion lain seperti karbonat atau sulfit yang endapannya bisa larut dalam asam. Lalu kesimpulan, senyawa zinc sulfat atau ZnSO4 tersusun dari dua ion, yaitu kation Zn2+ dan anion SO4 2-. Hal ini dibuktikan melalui uji kation yang menunjukkan adanya ion Zn2+, serta uji anion sulfat yang menghasilkan endapan putih barium sulfat saat direaksikan dengan larutan barium. Dengan demikian ZnSO4
disosiasi dalam larutan menjadi Zn2+ sebagai kation dan SO4 sebagai anion. Lalu yang terakhir ada penerapan GAC. Yang pertama, menggunakan reagen dalam jumlah sedikit. Yang kedua, memakai larutan encer. Yang ketiga, meminimalkan limbah kimia. Yang keempat, prosedur sederhana dan aman. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan bahan berbahaya. Dan sekarang akan menganalisis cemaran tembaga dalam simplicia kunyit. Yang akan dilakukan pertama kalinya yaitu uji organoleptik, di mana bentuknya yaitu serbuk, warnanya kuning ke orange, baunya khas kunyit dan rasanya pahit. 2. Prepasi sampel destruksi. Yang pertama, timbang 1 gram sampel kunyit yang telah dihaluskan. Yang kedua, masukkan ke dalam gelas beker atau tabung reaksi. Yang ketiga, tambahkan 5 ml HNO3 encer. Yang keempat, panaskan perlahan sampai larutan menjadi jernih. Yang kelima, dinginkan. Dan yang terakhir, saring dan ambil filtrat. Dan hasilnya akan diperoleh larutan jernih yang siap diuji. Lalu ada uji identifikasi Cu2+, di mana yang akan dilakukan pertama kalinya yaitu ambil 0,5 ml filtrat, tambahkan NH4OH tetes demi tetes. Hasilnya akan larutan berubah menjadi biru tua, dan persamaan reaksinya CO2+ ditambah 4NH3 akan menjadi CuNH3 42+. Warnanya biru tua menunjukkan adanya kompleks tembaga. Yang keempat ada uji konfirmasi. Langkah pertama, ambil sebagian filtrat, tambahkan NaOH. Hasilnya akan terbentuk endapan biru muda CuOH2. Persamaannya yaitu Cu2+ ditambah 2OH- akan menjadi CuOH. Endapannya biru muda menandakan adanya ion tembaga. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengujian, apabila terbentuk warna biru tua dengan NH4OH, warna biru muda dengan NaOH, maka simplicia kunyit positif mengandung cemaran tembaga Cu2+. Untuk penerapan GAC-nya yaitu menggunakan sampel sedikit, volume reagennya minimal, memakai asam encer, limbahnya sedikit, dan yang terakhir metode aman dan sederhana. Sekian, terima kasih.